Halo, shalom adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Luar biasa? Sehat? Puji Tuhan. Saat ini kita bertemu lagi. Lama ya tidak bertemu dengan Om Nathanael. Dan pagi ini kita mau sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini anak-anakmu sekolah minggu GKJ Petoran ingin mendengarkan taburan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menjamah setiap hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu di dalam firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ya, bagaimana kabar teman-teman semua, adik-adik semua? Sehat? Semua orang mengalami susah. Betul. Ada yang tidak bisa sekolah tatap muka, hanya bisa online lewat HP. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang jualannya tidak laku, susah berdagang, dan macam-macam. Bahkan ada dari keluarga kita, mungkin tetangga kita, yang terpaksa harus meninggal karena kondisi pandemi yang buruk ini. Tapi kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti apa Tuhan menguatkan kita. Baik, sebelum lanjut pembacaan firman, adik-adik lihat gambar ini. Kalau adik-adik lihat gambar ini gambar apa ya? Kira-kira gambar apa ya? Nah, yang pertama ini gambar apa? Dan ada gambar lagi, yang kedua. Ini. Wah, ini gambar apa ya? Sedang apa ya ini ya? Apa yang dirasakan ya? Oh, sudah tahu? Apa jawabannya? Iya, betul. Yang pertama, gambar seorang anak yang sedang kelaparan, lapar, nggak dapat makan. Yang kedua, itu gambar anak-anak yang sedang sakit, tidur terus karena badannya sakit, lemah. Bisa karena virus, bisa karena penyakit yang lain. Pertanyaannya, apa yang adik-adik lakukan jika ada teman atau saudara yang merasakan seperti itu? Ada yang lapar, ada yang sakit. Kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Ayo, coba dipikir. Atau tanya kepada papa mama, bapak ibu, apa yang adik-adik ingin lakukan? Ya, tema firman Tuhan pada pagi hari ini itu berjudul Tuhan itu baik. Diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 21. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 21. Nanti adik-adik dibaca bersama ayah, ibu, bersama papa, mama ya, kalau selesai acara sekolah minggunya. Firman Tuhan pada saat ini bercerita tentang Yesus dan kawan-kawan dan para murid-muridnya berada di seberang Danau Galilea. Ternyata banyak banget orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Mengapa ya? Kok banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus? Padahal itu sudah di seberang danau loh. Sudah tempat yang jauh loh. Ternyata
Banyak orang sudah mendengar tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan banyak-banyak lain lagi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu mereka berbondong-bondong, banyak orang, tidak tua, tidak muda, tidak anak-anak, yang laki-laki, yang perempuan, kakek nenek, banyak banget yang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka ingin melihat Yesus melakukan mujizat lagi. Nah, pada waktu itu hari sudah menjelang sore. Tempat itu tempat yang terpencil di seberang danau. Tidak ada penjual makanan, tidak ada toko roti, tidak ada yang jual makanan dan minuman. Salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus, dia datang kepada Tuhan Yesus. Guru, ini hari sudah sore loh. Banyak banget orang yang mengikuti kita. Kita tidak punya makanan. Bagaimana kita bisa mendapat makanan? Sedangkan mereka banyak banget. Tidak ada penjual makanan di sini. Seandainya bekal kita pun semua diberikan kepada mereka, tentu tidak cukup, karena mereka jumlahnya ribuan, banyak sekali. Filipus takut. Bagaimana orang-orang ini bisa makan? Nanti mereka lapar dong. Filipus takut. Kemudian Andreas datang. Andreas, ada makanan di situ? Tuhan Yesus bertanya kepada Andreas. Kemudian Andreas membawa seorang anak laki-laki yang padanya ada 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan, ini ada anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa cukup untuk kita semua? Andreas juga ketakutan. Mereka takut kalau banyak orang ini lapar. Kalau sudah lapar, tidak ada makanan, mereka akan sakit, lemas, tidak bisa beraktivitas kembali, tidak bisa berjalan kembali. Kemudian Tuhan Yesus meminta 5 roti dan 2 ikan itu kepada seorang anak laki-laki itu. Tuhan meminta kepada Filipus dan Andreas untuk menyuruh banyak orang itu tadi duduk dan tenang. Yo, sedoyo, kabeh, mari duduk dulu, tenang, duduk dulu. Semua orang diminta untuk duduk dan tenang. Yesus mau mengerjakan mujizat. Setelah 5 roti dan 2 ikan itu ada pada Yesus, kemudian Yesus mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Allah, memberkati makanan itu, dan apa yang terjadi? 5 roti dan 2 ikan itu bertambah banyak. Semua dibagikan kepada semua orang yang ada di situ. Kitab suci mencatat ada lebih dari 5.000 orang. 5.000 orang. Banyak banget jumlahnya. Tetapi makanan-makanan itu tidak kurang. Karena Tuhan sudah membuat mujizat. Rotinya masih bisa disebarkan semua. Ikannya masih bisa diberikan semua. Dan hasilnya, baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak, semua kenyang. Semua mendapat makanan. Semua tidak lagi kelaparan. Dan semua orang tidak akan sakit. Itu mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Ternyata roti-roti dan ikan tadi masih sisa. Sisanya ada 12 keranjang, 12 bakul. Masih sisa. Dari yang awalnya hanya 5 roti dan 2 ikan, setelah dibagikan semua mendapat makanan, sisa
12 bakul. Luar biasa ya adik-adik, mujizat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan saat ini? Yang pertama, diingat baik-baik ya. Yang pertama adik-adik, Tuhan Yesus memastikan semua orang yang mengikuti Dia mendapat makanan, tidak akan lapar. Yang pertama itu, Tuhan Yesus memastikan bahwa semua orang yang mengikuti Dia tidak akan kelaparan. Yang kedua, Tuhan Yesus mengubah ketakutan menjadi iman yang penuh kepercayaan. Karena iman yang penuh kepercayaan itu menghasilkan mujizat. Tuhan Yesus mengubah kekhawatiran banyak orang. Tuhan Yesus mengubah kekhawatiran Andreas dan Filipus, muridnya, menjadi iman yang penuh kepercayaan. Dan hasilnya adalah mujizat. 5 roti dan 2 ikan cukup, bahkan turah lebih untuk 5.000 orang. Sekarang pertanyaannya, adik-adik merasa takut, khawatir, apa yang sedang dirasakan saat ini? Takut apa? Ayo, coba satu. Apa? Takut sakit. Oke, ya, takut sakit karena kondisi kesehatan lingkungan sekarang sedang tidak baik. Oke. 2, takut apa misalnya? Ada yang takut gelap? Mana yang takut gelap? Angkat tangannya. Ada juga misal yang takut tidak bisa mengerjakan PR atau tugas dari sekolah. Ada? Ya. Ada yang takut kelaparan? Semuanya, mari kita belajar berdoa dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus. Entah itu kita takut gelap, takut mengerjakan PR, takut kita sakit, atau apapun. Mari kita berdoa dan menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan saat ini mengajarkan kita bahwa kita tidak perlu takut. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, ketakutan kita kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita untuk melawan ketakutan itu. Dan Tuhan pasti akan memberikan jawaban atas doa-doa kita. Sesuai dengan firman Tuhan, judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini, bahwa Tuhan itu baik. Begitu adik-adik, semangat, tetap melayani Tuhan dan tetap berdoa. Ya, karena tadi tema firman-Nya Tuhan itu baik, bercerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Sebelum kita menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau belajar satu lagu ya, tentang 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik pelan mengikuti ya, oke? Hari kemana apa yang kau
Tuhan. Hari Rabu, Hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. hari Jumat, Harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. hari Minggu, semua hari. Semua hari harinya Sekali lagi hari ini harinya Tuhan. Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya